Kisah dua anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Nabi Adam alaihissalam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya, dengan sekali mengandung, istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya. Sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik. Karenanya dia menolak perintah Adam alaihissalam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk karena beliau memiliki ternak domba. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumatkan kurban yang dipersembahkan Habil sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu." Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba'a bani Adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la'aqatulannak. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-27. Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil, karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu dia menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi, yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, kemudian menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Firman Allah Ta'ala, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-31. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya atau dosanya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan. Nabi Adam alaihissalam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam alaihissalam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari 2 pasang anak laki-laki dan perempuan.
Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diuraikan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Seth, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya, dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-1. Ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang.